Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, what's up guys? Balik lagi di Historia Channel, channel pembelajaran sejarah yang paling student friendly di dunia. Dan sebelumnya Bapak juga mau mengingatkan untuk dukung terus channel ini agar terus berkembang dan memberikan manfaat bagi yang lainnya dengan cara klik like and klik tombol subscribe-nya. Kemudian tulis komentar di kolom di bawah ini kalau ada pertanyaan seputar sejarah yang ingin ditanyakan, oke? Dan pada kesempatan kali ini Bapak akan menyajikan materi untuk kelas 12 di awal semester ganjil di materi sejarah peminatan mengenai respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun materi pokok yang akan kita bahas adalah mengenai yang pertama, apa sih makna proklamasi kemerdekaan, kemudian bagaimana sih pengakuan dunia internasional, ya, pengakuan dari negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia. Bagaimana materinya? Langsung saja. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Ya, teman-teman mungkin sudah familiar dengan lagu Hari Merdeka ini. Nah, apakah proklamasi itu hanya sekedar pernyataan ke dunia internasional bahwa kita sudah merdeka, atau terdapat makna-makna yang harus generasi muda ketahui untuk menerapkannya di masa sekarang? Nah, setidaknya teman-teman ada 6 makna proklamasi kemerdekaan yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, puncak perjuangan. Ya, tentu saja teman-teman, bangsa kita sebagai bangsa yang besar sudah melewati sejarah yang amat panjang. Kita pernah dijajah oleh bangsa Eropa, dari mulai bangsa Portugis, bangsa Inggris. Ya, kita pernah dijajah oleh bangsa Inggris meskipun tidak lama, dari tahun 1911 sampai 1916. Kita juga pernah dijajah oleh Prancis meskipun tidak lama, teman-teman. Yang lama itu kita pernah dijajah oleh Nederland atau bangsa Belanda, yang kalau kata Bung Karno dalam pidatonya sekitar 350 tahun. Meskipun tidak juga benar demikian, ya sekitar 200 tahunan lah, tapi itu juga lama. Dan yang terakhir, kita pernah dijajah oleh bangsa Nippon atau bangsa Jepang sekitar 3,5 tahun, dari tahun 1942 sampai 1945. Apakah masa penjajahan itu ingin terulang kembali, teman-teman? Tentu saja tidak. Maka jaga ya bangsa ini dengan apa yang kita bisa. Nah, dari rentetan penderitaan itu, kita sudah mencapai masa puncak perjuangan pada tahun 1945 dengan dilakukannya proklamasi, meskipun perjuangan belum benar-benar usai, teman-teman. Yang kedua, maknanya adalah jembatan emas untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Iya, proklamasi bagaikan jembatan untuk bagaimana cara kita menuju impian dari bangsa ini, yakni menciptakan masyarakat Indonesia yang aman, adil, dan makmur. Tugas siapa itu untuk mewujudkannya? Ya tugas kita semua, terutama Anda, generasi-generasi muda. Kemudian yang ketiga, merdeka berarti membangun. Ya, merdeka bukan berarti bebas-bebas sebebas-bebasnya. Dan merdeka bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Masih banyak tugas kita untuk membangun bangsa ini agar adil dan makmur. Kemudian yang keempat, bebas menentukan nasib dan hari depannya sendiri. Jika sebelumnya kita sebagai bangsa yang terinjak dan terjajah, dengan adanya proklamasi kemerdekaan, kita sudah sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang merdeka di dunia. Kita sudah mulai bisa menentukan arah politik kita sendiri. Kita sudah harus mulai bisa untuk terlibat dalam usaha perdamaian dunia dan lain-lainnya. Ya. Kemudian yang kelima, merdeka berarti berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, ketika kita merdeka, kita adalah satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Miangas sampai Pulau Rote, gitu. Jadi kalau seandainya ada pihak-pihak yang ingin melepaskan diri seperti ada OPM, ya, Organisasi Papua Merdeka, yang masih bergejolak hingga sekarang, kemudian ada gerakan lain seperti teroris di Sulawesi, ada MIT. Nah, itu adalah pihak-pihak yang tidak mengilhami dari makna-makna proklamasi ini. Ya, jadi kita harus jaga bangsa kita. Kemudian selanjutnya yang ke-6, penjabolan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, ya. Jadi sebelumnya kalau saat kita terjajah, kita itu diterapkan hukum kolonial. Sekarang kita sudah bisa menerapkan hukum kita sendiri, ya, secara nasional seperti itu. Ya, itu 6 makna proklamasi kemerdekaan. Kemudian
ketika kita sudah merdeka, ya, ketika kita sudah melakukan proklamasi, itu adalah pengakuan secara domestik, secara lokal. Nah, kita perlu pengakuan secara internasional, gitu ya. Dan pengakuan itu terdiri dari dua, yakni pengakuan secara de facto dan secara de jure. Ya, apakah itu? Nah, tapi sebelum itu teman-teman, syarat berdirinya sebuah negara itu ada 4 hal yang harus dipenuhi ya, secara de facto, secara fakta, secara nyata. Yang pertama, negara harus punya wilayah. Yang kedua, negara harus mempunyai pemerintahan yang sah, termasuk di dalamnya mereka mempunyai pimpinan. Ya, kalau negara kita ada presiden dan wakil presiden beserta perangkat-perangkat pemerintahan lainnya yang berdaulat. Kemudian sebuah negara juga harus mempunyai rakyat ya, yang berdaulat tentunya. Dan sebuah negara harus mempunyai pengakuan negara lain. Nah, pada waktu kemerdekaan 1945, 3 aspek yakni wilayah, pemerintahan, dan rakyat kita sudah punya. PR-nya tinggal 1, ya, yakni kita harus mempunyai pengakuan negara lain agar bisa diakui sebagai sebuah negara yang baru terbentuk, seperti itu. Ya, jadi perjuangan kita masih ada 1, yakni perjuangan secara internasional ya. Nah, setidaknya teman-teman, negara harus mempunyai 2 unsur. Yang pertama, unsur konstitutif tadi, ya, yang 3 tadi, rakyat, wilayah, pemerintahan, dan unsur deklaratif, yakni pengakuan dari negara lain. Ya, PR kita yang ini. Nah, apakah ketika tahun 1945 itu kita sudah diakui oleh semua negara? Ternyata tidak. Terutama oleh bangsa Belanda ya, yang menjajah kita, mereka tidak mengakui kita. Mereka baru mengakui kemerdekaan kita pada tanggal 27 Desember 1949 ketika penyerahan kedaulatan setelah dilakukan konferensi meja bundar. Jadi mereka tidak mengakui pada waktu itu. Cuman ada banyak negara juga yang mengakui kita, yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, Bapak jelaskan dulu apa itu pengakuan de facto. Nah, jadi pengakuan de facto ini adalah pengakuan yang diberikan kepada negara lain yang telah memenuhi unsur negara secara konstitutif tadi, ya, yakni adanya pemimpin, ada pemerintahan ya, ada rakyat dan ada wilayah, seperti itu. Ingat ya pengertiannya. Nah, pengakuan de facto ini itu ada 2 jenis teman-teman yang dibedakan berdasarkan sifat. Yang pertama secara tetap. Ini konsekuensinya itu menimbulkan hubungan diplomatik di bidang perdagangan dan ekonomi. Namun pada tingkat diplomatik belum dapat dilaksanakan, seperti itu. Kemudian ada pengakuan de facto yang sementara. Pengakuan ini tuh bisa diberikan tapi juga dapat ditarik sewaktu-waktu. Jadi negara-negara ini masih memantau negara yang baru terbentuk itu apakah sudah layak berdiri sebagai sebuah negara apa belum gitu. Adapun keabsahan dari pengakuan de facto ini yakni jikalau sebuah negara itu mempunyai ketaatan dari rakyatnya. Kemudian yang kedua, jikalau sebuah negara itu sudah memperoleh kekuasaan secara sah, jadi bukan tidak sah ya. Misalnya sebuah negara itu dibentuk dari pemerintahan yang dibentuk dari proses kudeta ya. Nah, itu tidak sah gitu. Selanjutnya adanya pelaksanaan pemerintahan secara nyata dan mereka menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka. Nah, jadi kalau 4 hal ini dipantau ada dari negara-negara yang ingin memberikan pengakuan tadi, maka pengakuan de facto ini diberikan secara tetap, teman-teman. Nah, kalau tadi Bapak sudah menjelaskan apa itu pengakuan secara de facto, selanjutnya adalah pengakuan secara de jure. De jure artinya hukum, ya, secara hukum. Adapun pengertiannya adalah pengakuan de jure merupakan pengakuan terhadap suatu negara berdasarkan hukum dengan segala konsekuensi atau pengakuan secara internasional, ya, berdasarkan hukum internasional. Seperti itu. Nah, pengakuan de jure ini juga dibedakan 2 berdasarkan sifatnya. Ada yang tetap berlaku selama-lamanya dan tidak terbatas.
ada penuh ya, berdampak pada dibukanya hubungan bilateral yang ditandai dengan penempatan perwakilan di masing-masing negara. Jadi ada dubesnya ya, duta besarnya teman-teman. Gitu. Dan pengakuan de jure ini adalah pengakuan tertinggi dari bangsa lain terhadap suatu negara bahwa negara tersebut benar-benar layak sebagai sebuah negara yang baru terbentuk. Oke teman-teman, itu saja materi yang bisa Bapak berikan, dan teman-teman sudah paham ya bahwa bangsa kita sudah melalui sejarah yang amat panjang ya, sudah melalui perjuangan yang sangat panjang dan juga pengorbanan yang tidak sedikit, dan ternyata sangat sulit ya membentuk sebuah negara. Butuh syarat-syarat tertentu dan tidak cukup hanya dengan proklamasi saja. Butuh syarat unsur ya yang dinamakan dengan unsur konstitutif, yakni negara itu harus punya 3 hal, yakni wilayah, ada rakyat, kemudian pemerintahannya yang lengkap. Kemudian tidak cukup di sana, kita harus butuh yang namanya unsur deklaratif, yakni pengakuan dari negara lain. Dan pengakuan itu pun terbagi lagi menjadi 2, yakni pengakuan secara de facto ya, secara fakta bahwa negara itu mempunyai unsur konstitutif, yakni dia punya wilayah, dia punya rakyat dan punya pemerintahan. Dan pengakuan secara de jure atau pengakuan dari negara lain secara hukum internasional, dan itu merupakan pengakuan tertinggi dari negara lain bagi suatu negara agar diakui sebagai negara yang baru terbentuk. Oke teman-teman, mari jaga Indonesia kita tercinta ini sekarang dan selama-lamanya. NKRI harga mati. Oke, selanjutnya ikuti instruksi dari gurunya. Mohon maaf kalau ada kurang dan salah kata dari host kalian, Pak Eki. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetaplah melawan lupa. Salam historia, jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah. See ya.